Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, diulang ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anaknya Ibu hari ini? Baik, Ibu. Baik ya, baik, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan dulu ketua kelasnya Devi, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi Ibu absen dulu ya. Desi Hairana Ali, Hadir Ibu. Andiola Cantika, Hadir Ibu. Dila Saputri, Hadir Ibu. Nurmut Mainesha Bila Syaf, Hadir Ibu. Ilsamat Atu Saleha, Hadir Ibu. Arninda Wulandari, Hadir Ibu. Madaniar, Hadir Ibu. Farnaila, Hadir Ibu. Mutmainah, Hadir Ibu. Devi, Hadir Ibu. Oke, hadir ya, hadir semua, alhamdulillah. Oke, jadi anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah belajar terkait energi, terkait hak dan kewajiban, terkait juga bagaimana cara kita menemukan informasi. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk melatih hal tersebut dengan cara kita akan mengamati langsung alat-alat replika yang ada di depannya anak-anaknya Ibu pada hari ini. Jadi kita akan menggabungkan ketiga mata pelajaran itu, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, dan juga IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial melalui kegiatan Misi Detektif Energi Menyelamatkan Rumah Sisilah. Jadi kita akan mempelajari bagaimana perubahan energi itu, terus bagaimana literasi informasi, dan juga mempelajari hak dan kewajiban apa saja yang perlu kita lakukan dalam penggunaan energi di rumah. Nah, jadi ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak Ibu. Ada menganalisis perubahan energi listrik, ada menelaah langkah keselamatan penggunaan listrik, juga ada menilai pelaksanaan hak dan kewajiban hemat energi, serta menyusun laporan hasil pengamatan anak-anaknya Ibu sekalian. Nah, jadi nanti di sini anak-anak Ibu akan menjadi detektif untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, ini adalah kita nanti di rumah Sisila itu kita akan runtur ke kamarnya Sisila, terus kita juga akan ke ruang tamunya Sisila. Kita akan mencari alat-alat elektronik apa saja yang ada di rumah Sisila ini. Dan kita juga akan menemukan rahasia dari bagaimana sih cara kita bisa menggunakan listrik itu secara baik agar kita dapat selamat dalam menggunakan listrik. Nah, juga menjadi anak hebat yang tahu cara menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas kembali, kita perkuat lagi sebenarnya apa sih itu energi. Jadi energi itu adalah sesuatu yang tidak bisa hilang, anak-anak, tapi dia bisa berubah bentuk. Nah, seperti listrik itu bisa dia berubah menjadi bentuk panas. Listrik juga bisa berubah menjadi gerak. Listrik juga itu dapat berubah bentuk menjadi cahaya. Nah, contoh alat-alatnya itu seperti apa? Nanti kita akan cari tahu di rumah Sisila. Nah, ini adalah mencari informasi. Nah, jadi nanti juga anak-anakku di sini akan mencari cara membaca teks yang panjang. Kita akan menelaah sebuah teks panduan keselamatan. Nanti ini adalah tips yang bisa anak-anakku terapkan. Jadi baca cepat judul dan poin-poinnya, terus cari kata kunci. Nah, setiap kalimat panjang itu pasti ada kata kuncinya. Terus, dan jangan lupa menuliskan hal penting agar tidak lupa. Nah, kemarin kan kita sudah hak dan kewajiban. Kira-kira anak-anak ibu masih ingat ya apa sih itu hak dan
kewajiban? Saya Ibu. Ya, Pak Farah. Hak itu sesuatu yang sudah seharusnya menjadi milik kita Ibu. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Farah. Ya. Nah, ini adalah hak dan kewajiban. Hak itu, misal kalau dalam penggunaan alat elektronik, kita itu boleh menggunakan lampu untuk belajar dan TV untuk hiburan. Itu adalah hak kita. Tapi kewajiban kita harus mematikan alat jika tidak dipakai agar tidak boros dan tidak mati lampu. Nah, hak kita itu akan terjaga jika kewajiban kita itu sudah terlaksana. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya nanti anak-anakku ibu akan berikan waktu untuk mengeksplorasi rumah Sisila yang ini yang ada di depan anak-anaknya ibu semua. Jadi nanti anak-anaknya ibu silakan berkeliling membaca informasi apa yang kira-kira dibutuhkan, terus membaca juga melihat-lihat alat-alat elektronik yang ada di rumah Sisila. Ingat juga setiap alat elektronik yang ada di sini tuh dia akan berubah bentuk, energinya akan berubah bentuk. Nah, itulah yang akan kita cari tahu. Kira-kira alat-alat apa saja ya yang energinya berubah menjadi panas, alat-alat apa saja yang berubah bergerak, seperti itu jika diberikan energi. Nah, jadi bacalah info keselamatan dan temukan proses perubahan energi pada alat elektronik di rumah Sisila secara mandiri. Oke, jadi anak-anak ibu sudah paham? Paham, Ibu. Apa sudah siap? Siap. Oke, sudah siap. Jadi sekarang ibu kasih waktu 10 menit untuk mengeksplorasi rumah Sisila. Silakan. Jangan lupa bawa buku dan pulpen untuk mencatat ya. Mantap. Ayo kita ada apa itu? Ya, ayo selamat datang. Kamu bawa buku yang mencatat. Bisa dipotong? Tidak. Kita lagi nonton film orang yang komedi yang kelas. Wow, tapi aku punya iPhone 17 Pro. Kok bisa? Aku punya iPhone 17. Aku punya iPhone 17. Aku punya iPhone 17. Aku adalah pengayam. Ayo ibu cek dibaca instruksinya, dibaca itu apa? Semua ini bu. Baca poin penting jangan nakal. Siapa yang ini baca HP tidak boleh sampai 100% ke atas. Baca. Apalagi sampai kaget. Aku adalah setrika, tugasku adalah menunjukkan lagi baca. Kayak anak ini Bu Silsila ada 2 iPhone-nya. Kayak tadi bu. Ibu banyak uang tak ibu? iPhone tak Ibu. Baca dulu info. Nah, ingat ya anak-anak, baca info keselamatan dan temukan proses perubahan energi pada alat elektronik yang terjadi di rumah Sisila. Nah, itu ada panduan agen keselamatan listrik. Di situ ada beberapa poin. Kira-kira kalau tangan kita basah terus pegang colokan listrik itu selamat atau tidak? Tidak, Ibu. Iya, seperti itu. Kira-kira gunakan HP, enggak boleh. Kalau TV dibiarkan menyala terus seharian, boleh tidak? Tidak boleh, tidak. Ibu, apa itu ini Bu? Kayak tadi. Berapa Pak? Santai. Bisa dipinjamkan satu buku Ibu? Boleh ya, semuanya di sini teman-teman. 1, 2, 3. Ini makasih. Mau baca yang itu Bu. Gantian. Saya maju ya teman-teman, ini naskah soal.
Ya, baca informasinya. Coba itu setrika dia apa coba tuh? Baca informasinya. Kalau dicolokan ibu menjadi panas. Iya. Energi listriknya berubah jadi energi panas. Ini merubah energi menjadi apa? Energi listrik jadi energi panas. Apa? Energi Anak-anak, ayo semua sekarang duduk. Waktunya sudah habis. Ayo, silakan. Ya, bagaimana menyenangkan di rumah Susila? Ibu melihat ada alat elektronik apa saja? Ada iPad 17 Pro Max juga, sama ada apa lagi? Yang belajar kipas. Ada kipas angin juga. Nah, tapi anak-anak ternyata setelah kita meninggalkan rumah Sisila, rumah Sisila mati lampu. Jadi mati lampu. Tadi anak-anak jadi ibu perhatikan tidak kalau televisi Sisila menyala, terus lampu belajarnya juga dibiarkan menyala terus menerus. Itu lebih parah lagi ya, jika tidak dicabut itu adalah sesuatu hal yang berbahaya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang karena rumah Sisila menjadi gelap gulita, TV yang tadi berisik jadi diam, kipas yang tadi berputar jadi berhenti. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata Sisila terlalu asyik bermain. Nah, sampai lupa mematikan lampu belajarnya, TV dibiarkan menyala padahal tidak ditonton, kipas angin dibiarkan berputar di ruangan kosong. Akibatnya beban listrik di rumah menjadi terlalu berat dan anjlok. Nah, Sisila sekarang tidak bisa lagi belajar karena rumahnya gelap gulita. Jadi hak Sisila untuk menikmati fasilitas listrik hilang untuk sementara. Nah, kewajiban apa yang dilupakan Sisila dan apa yang harus kita lakukan sekarang agar listriknya bisa kembali menyala? Saya ibu. Nah, apa? Sisila melupakan kewajibannya untuk mematikan TV, kipas angin, dan lampu. Iya, betul sekali. Nah, jadi supaya kita bisa menyelamatkan rumah Sisila ini supaya lampu di rumahnya Sisila menyala, nanti anak-anakku silakan isi lembar kerja ini. Nanti ibu bagikan masing-masing satu, silakan diisi. Nah, terus selain itu kita juga ibu juga mau nanti anak-anak ibu menuliskan tadi misalnya televisi itu energinya berubah bentuk menjadi energi apa, setrika berubah menjadi energi apa, berubah bentuk menjadi energi apa, berubah bentuk menjadi apa, terus handphone juga. Nah, terus setelah itu anak-anaknya ibu juga menuliskan apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam menggunakan alat-alat elektronik. Seperti itu, dipahami? Paham. Ini silakan ya. Ini ya. Makasih ibu. Kasih ibu. Oke. Nah, jadi ibu kasih waktu 10 menit lagi ya untuk mengerjakan lembar kerjanya. Nah, silakan. Ayo kita kerjakan.
Ya, oke, silakan Farah. Mana penyanyi Farah? Oh, ini. Saya juga mau. Parah. Aku dulu. Saya juga mau. Farah. Ya, silakan dibacakan di depan teman-temannya. Semuanya Ibu. Lembar kerja 1 saja. Jadi teman-teman, di rumah Sisila tadi saya menemukan ada pertama lampu belajar di kamarnya Sisila. Itu mengubah energi listrik ke energi cahaya. Nah, terus yang kedua ada setrika untuk menyetrika baju. Itu ada di ruang tamu. Terus itu setrika mengubah energi listrik ke energi panas. Makanya kan bajunya bisa langsung lurus. Ya. Terus yang ketiga ada televisi. Itu ada di ruang tamu rumahnya Sisila. Itu mengubah energi listrik ke energi cahaya. Oke. Terus yang terakhir ada kipas angin di ruang tamu juga. Itu mengubah energi listrik ke energi angin. Gerak salah deh. Gerak, oh, salah. Gerak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Farah. Nah, oke, selanjutnya siapa yang Saya Bu. Ya, Saya Bu. Desi untuk mana punya Desi? Nih. Bacakan lembar kerja 2. Salah pasti Bu. Jadi teman-teman, memegang saklar lampu atau colokan listrik dengan tangan yang masih basah setelah cuci tangan itu adalah perilaku yang salah. Mencabut kabel dari stop kontak dengan cara memegang bagian kepalanya atau steker, bukan menarik kabelnya, itu adalah tindakan yang benar. Menonton TV dengan jarak yang sangat dekat agar suara terdengar lebih jelas, itu adalah tindakan yang salah. Menggunakan HP untuk bermain game atau menelpon sambil kabel pengisi daya charger terpasang, itu juga adalah tindakan yang salah. Yang terakhir, segera mencabut pengisi daya jika baterai HP sudah penuh 100% adalah tindakan yang benar. Yang terakhir siapa lagi terakhir? Ya, silakan baca kerja ketiga. Nah, jadi teman-teman, misi penyelamatan Sisila sekarang sedang mengalami kesulitan. Jadi kita akan membantu dia memahami hak dan kewajibannya. Yang pertama, apa hak dan kewajiban Sisila terhadap listrik di rumahnya? Yaitu memakai kipas dan alat elektronik lainnya. Kemudian yang kedua itu kewajiban apa yang dilanggar oleh Sisila sehingga listriknya mati. Kewajiban yang dilanggar adalah karena tidak mematikan alat elektroniknya. Kemudian janji Sisila agar kejadian ini tidak terulang adalah untuk mematikan listrik saat keluar bermain. Oke, jadi anak-anak, dari pembelajaran ini kita semua mengetahui ya kalau ternyata setiap alat itu memiliki transformasi energi yang berbeda-beda. Seperti kipas, televisi, ternyata mereka berubah bentuk energinya itu berbeda-beda. Jadi terus juga ternyata kita juga perlu untuk memahami instruksi dalam penggunaan listrik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus juga ternyata sebagai anak atau orang yang menggunakan alat elektronik, ternyata kita juga punya kewajiban supaya kita mampu mendapatkan hak kita secara baik, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini. Anak-anaknya Ibu semua sudah memahami bahwa ternyata energi itu mampu berubah bentuk menjadi hal yang berbeda-beda. Khususnya dari pembelajaran ini itu adalah alat-alat elektronik. Nah, terus juga anak-anaknya Ibu sudah memahami bahwa ternyata kita punya hak dan juga kita punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan juga anak-anak Ibu sudah mampu mencari atau mengamati teks panjang apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membaca teks panjang seperti itu. Nah, jadi bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Nah, dari semua alat elektronik di rumah Sisila, kira-kira bagian mana yang paling seru saat anak-anak Main menyalakan iPhone. iPhone, televisi, apa lagi? Setrika Ibu, setrika. Ya, Kipas pasti, angin Kak. Ibu. Yang kalau Cantika ternyata kipas angin. Lampu belajar Ibu. Oh, wadah lampu belajar. Oke. Biar kita kan. Nah, kalau
Sedih, Bu. Sedih. Kalau Filsa apa yang dirasakan? Sedih. Sedih juga ya kan, kita harus